Wahai suami istri, ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Kalian berdua nggak boleh gituan di kamar yang dimana anakmu juga tidur di situ. Anakmu usia balita, usia kanak-kanak, walaupun dia udah tidur gitu loh, tetap nggak boleh. Kenapa? Secara ilmu neurologi, orang ketika tidur di malam hari itu tidak yang 100% tidur lelap sepanjang malam. Mohon maaf kalau saya harus memaparkan sisi ilmiahnya ya. Mungkin terminologinya Anda masih asing. Tapi mau nggak mau saya harus mengutip sisi ilmiahnya. Otak manusia itu ada 4 gelombang utama. Beta, alfa, theta, delta. Delta itu kondisi tertidur nyenyak, deep sleep. Di situ mungkin aman. Tapi sesekali di tengah malam, gelombang otak ini naik sebentar ke theta. Dikatakan naik berarti kesadaran rada-rada agak-agak ada. Agak-agak ada. Kenapa saya bilang agak-agak ada? Nggak sepenuhnya sadar, tapi agak-agak sadar. Alam bawah sadarnya bisa merekam. Nah, khawatirnya waktu dia naik ke gelombang theta yang agak-agak sadar ini, atau katakanlah setengah sadar, terdengarlah suara-suara tertentu. Atau tanpa sadar kebuka matanya sebentar melihat adegan-adegan tertentu. Ini dapat mengakibatkan nanti ketika dia tumbuh dewasa, ada kemungkinan, saya bilang kemungkinan ya, kemungkinannya dia bisa mengalami hypersex. Saya minta tolong, wahai suami istri, kalau kalian mau gituan, ke kamar yang sebelah yang nggak ada anak, atau di mana kek gitu, pinjem kamar tetangga dulu, bro kakak, bro adik. Bercanda ya, maaf. Cari ruangan yang tidak ada siapa-siapa. Walaupun mungkin ada yang bilang, aman lah mas, kan kami pakai teknologi selimut. Selimut teknologi, bro kakak. Di dalam selimut kan nggak kelihatan. Tapi mohon maaf, audionya gimana? Emang kamu bisa silent mode? Emang kamu bisa vibrate mode, mode getar? Mohon maaf ya, saya nggak menyampaikan hal yang jorok atau porno. Tapi ini demi kebaikan generasi berikutnya. Tayangan atau suara, tanda petik suara, yang masuk ke alam bawah sadar anak di masa kecilnya, itu mempengaruhi psikisnya. Beberapa orang yang pernah menjadi klien saya, mereka mengaku hal yang sama, bahwa waktu kecil pernah melihat, pernah mendengar itu. Sehingga tanpa sadar, detik ini mereka punya dorongan yang lumayan besar untuk melakukan hal tersebut. Dorongannya ini dorongan yang tidak biasa, yang menurut mereka sulit dikendalikan. Gelombang beta, alfa, theta, delta ini kalau kita pelajari menarik loh. Delta itu gelombang tidur, nyenyak. Theta itu setengah sadar. Alfa itu gelombang rileks, kondisi tenang, kondisi nyaman, kondisi khusyuk. Beta itu kondisi kita lagi logikaan banget, rasional, lagi awaken, lagi sadar. Termasuk saya sering menyampaikan bahwa malam hari atau subuh hari, haram hukumnya memarahi anak. Karena itu lukanya dalam. Malam hari nih udah mau tidur. Anak itu dari gelombang beta, sudah turun ke alfa, udah rileks, udah tenang, siap-siap mau tidur. Waktu mereka pejam mata, 1-2 jam kemudian, masuk ke gelombang theta setengah sadar. Nanti baru ke delta. Nah, tengah malam, bisa ke theta lagi. Makanya waktu tengah malam, waktu kita terbangun mau buang air kecil, kita tuh dari ranjang ke toilet tuh jalan kayak nggak bawa nyawa. Ngerti nggak? Tanda petik nggak bawa nyawa. Ini bahasa kiasan saja bahwa kita jalan kayak setengah-setengah sadar gitu loh. Itu kalau nggak theta, itu alfa. Contoh ya, mungkin kamu jarang mendengar, tapi ini ada. Ada orang yang mengalami parasomnia. Kalau insomnia kan nggak bisa tidur. Kalau hipersomnia kan kelebihan tidur. Nah, kalau parasomnia itu orang-orang yang dia tuh nggak ngeh, tengah malam dia kayak terbangun, entah masak lah, jalan lah, entah ngelakuin apalah, lalu dia rebahan dan tidur lagi nih. Besoknya, dia anggap itu mimpi, padahal dia benar-benar lakukan. Misalkan nih ada seorang suami ngomong sama istrinya di pagi hari, sayang, kok kamu kemarin jam 11 malam malah ke ruang tamu sih? Ngapain ke sana? Hah, masa sih? Itu kan mimpiku. Kok kamu bisa tahu mimpiku apa? Itu bukan mimpi sayang, itu beneran kamu ke ruang tamu. Kamu jalan ke ruang tamu. Hah? Masa sih? Nah, ini disebut parasomnia.
Orang di tengah malam tanpa sadar melakukan sesuatu, tapi dia nggak ngeh dia melakukannya. Dan keesokan paginya dianggap itu mimpi. Jadi waktu dia melakukannya, itu gelombang tetanya, gelombang setengah sadarnya yang sedang beroperasi. Dia nggak ngeh gitu. Makanya kadang kalau kita tengah malam ngigau apa, kita ngomong apa, kita kayak, aduh kok ngigau ya, kebangun gitu. Tadi ngigau apa ya, kita nggak sadar. Atau ngigaunya kita bisa aja sangat deep banget, kita ngigau kita yang nggak terbangun, orang lain yang tahu kita ngigau. Makanya gini, sangat tidak boleh kamu tuh nyalakan TV nih, nyalakan radio, atau kamu nyalakan lagu, YouTube, atau apapun, dari malam sampai pagi nemenin kamu tidur. Itu tidak boleh. Kamu nanti akan jadi orang yang berasa otak kamu tuh kayak penuh, dada kamu kayak penuh. Kenapa? Sepanjang malam, suara-suara itu masuk ke memorimu, masuk ke otakmu, penuh tuh rasanya kayak yang besok pagi bangun atau kesehariannya tuh kayak yang gua tuh kayak berat, kayak penuh gitu. Andai kata bisa di ronsen tuh, alam pikirmu, alam rasamu, itu penuh dengan jutaan kata-kata hiruk pikuk suara ini itu yang kamu dapatkan dari suara radio, TV, YouTube, apapun yang kamu putar sepanjang malam. Ya memori kita banyak sih. Otak kita mungkin kapasitas memorinya sekian ratus ribu terabyte misalkan, saya nggak tahu. Tapi kan kita aja mau ngurang-ngurangin toxic friend, toxic news, toxic message. Kita aja mau ngurang-ngurangin yang nggak penting. Ini malah semalaman kamu isi-isi hal-hal yang apa itu, hal-hal yang random, hal-hal yang nggak jelas. Kalau jiwa udah kepenuhan, itu otak nggak bisa dipakai buat mikir. Kadang suka ngehang gitu loh. Mau mikir apa, nggak nyambung gitu. Kreativitas berkurang karena kepenuhan. Pikun dini, baru naruh barang di mana udah lupa. Akses memori jadi berat karena penuh. Sama kayak gini loh, kamu punya laptop nih. Kamu tuh mau buka file, itu biasanya jadi lama. Kenapa? Karena laptop kamu penuh. Begitu kamu beli hard disk eksternal, kamu pindahin file-file besar yang sekian gigabyte, kamu pindahin ke hard disk eksternal, itu mendadak laptop kamu jadi ringan. Mau buka file Microsoft Word, Excel, PowerPoint tuh kayak yang gampang gitu loh. File tertuju yang mau dibuka. Jadi orang bisa pikun dini tuh karena kepenuhan. Selain karena banyak luka batin, trauma, banyak tekanan psikologis dari orang lain. Selain itu juga dari malam hari tuh, dia tidur ditemani suara-suara sampai pagi. Saya kembali kepada pembahasan tadi soal mengapa saya tanda petik mengharamkan orang tua marahin anak di malam hari. Kenapa? Malam hari anak tuh udah mau tidur. Udah rileks masuk ke gelombang alfa. Sebentar lagi gelombang theta. Kalau Anda marahin dia di malam hari, itu lukanya dalam, tersimpan, terukir di alam bawah sadar. Apalagi subuh hari pas baru bangun, ngebangunin anak dengan cara yang zolim pula. Bangun, mau jadi apa? Dibangun terus jam segini kamu bangun, dasar kamu. Waduh, itu lukanya dalam, ditambah labeling pula. Subuh sama malam, wahai ayah bunda, tolong banget, saya minta tolong deh. Demi masa depan anakmu, saya yang minta tolong, saya yang mohon deh, please jangan marah. Ya mas, tapi anakku itu susah dibangunin mas. Ada dua cara membangunkan anak dengan cara ikhlas dan tidak menyakiti. 1, jam yang dia harus bangun menurut kamu deketin dia, pijit-pijit dia, supaya dia terbangun oleh pijetan, bukan oleh marahan. Supaya dari delta, dia tidur nyenyak, dengan pijitanmu dia sadar bahwa ada sentuhan, dia ke gelombang theta, naik setengah sadar. Nanti akan ke gelombang alfa, baru beta. Nah, bangun pun ada aturannya. Ngulet itu penting, ngulet. Jangan orang kalau bangun tuh langsung bangun gitu. Nanti itu akan pengaruh kepada produktivitas. Orang yang bangun langsung bangun, sok kesatria baja hitam langsung bangun, berubah gitu. Oh itu bahaya sekali. Nanti dia waktu kerja akan sering pusing-pusing gak jelas. Kenapa? Dia skip dari delta ke theta, setengah sadar. Dia yang memaksa diri langsung ke beta. Dia gak menikmati proses alfa. Karena ngulet itu proses alfa, gelombang alfa. Sorry ya bahasa-bahasa begini mungkin Anda masih asing. Mau nggak mau saya harus sampaikan karena ya memang ilmunya begitu. Jadi anak kamu bangunkan dengan gerakan fisik. Dengan kamu pijet biar dia tersadarkan pelan-pelan. Kalau kamu merasa nggak mau pijetin anak, kamu boleh pakai cara yang kedua. Bernyanyilah. Bernyanyi. Tentu lagu-lagu yang baik ya, lagu-lagu yang positif. Dengan kamu bernyanyi, kan dia mendengar tuh. Nah dia mulai bangun. Sadar dia. Mohon maaf ini cuma bercanda ya. Apalagi misalkan dia tahu papa mamanya ini suaranya itu unik gitu loh. Sehingga kedua ketiga waktu Anda mulai nyanyi nih, baru satu lirik, dia udah ngomong, udah mah, gak usah nyanyi. Aku bangun kok, ikhlas kok bangunnya. Udah mah, makasih ya mah. Bro kakak, bro adik. Bercanda ya. Jangan diambil kredit. Malam hari tidak boleh memarahi anak.
Karena dalam banget luka batinnya, traumanya. Saya mau sedikit sharing tentang kasus yang pernah saya tangani. Jujur ini kasus yang terberat yang saya pernah tangani. Kenapa terberat? Itu perlu beberapa sesi sampai bisa ada pemulihan. Jadi gini, ada seorang single mom, pasca dia bercerai dengan mantannya. Dia tuh kayak yang belum bisa terima, masih marah, masih benci, kesel banget, kepahitan, dendam banget. Dia punya satu kebiasaan buruk yang saya tuh miris gitu loh. Kok bisa sih ibu gitu loh. Tapi dalam hati ya, kita hanya bisa dalam hati aja. Kebiasaan buruknya adalah dia tuh tengah malam kalau lagi nggak bisa tidur, kalau inget mantannya, dia tuh bisa yang bangunin anaknya dimarah-marah gitu loh. Kamu tahu nggak bapakmu gini? Kamu tuh mirip bapakmu. Kamu begini. Kamu juga begini. Waduh, itu anak lagi tidur dibangunin dimarahin. Alhasil tau nggak anak ini gimana kemudian? Minder banget. Nggak berani natap mata orang. Ketemu saya tuh nunduk. Nggak bisa natap mata saya. Nggak mau. Kasian banget gitu loh. Makanya wahai para orang tua, kamu kalau punya luka batin, punya trauma, punya kepahitan, saya minta tolong. Saya yang minta tolong deh. Saya minta tolong. Kamu tolong sembuhkan diri kamu. Cari terapi-terapi pemulihan. Saya minta tolong gitu loh. Kalau kamu nggak sembuhin diri kamu, anakmu yang kena. Dia akan jadi orang yang terluka berikutnya. Nanti ke cucumu nggak kelar-kelar gitu loh. Saya minta tolong. Anakmu tuh nggak minta dilahirkan dari kamu gitu. Dia nggak minta. Anak ini benar-benar minder, nggak mau sekolah lagi, nggak bisa ketemu orang. Di rumah tok, segala malas mandi, suka ngomong-ngomong sendiri. Aduh, satu paket deh. Ini bukti bahwa malam, subuh, apalagi tengah malam, itu haram hukumnya memarahi seseorang. Tidak boleh. Bukan berarti saya mengatakan boleh marah di siang hari, sore hari ya, bukan. Gini loh, marah itu manusiawi. Sepanjang dalam kemarahanmu itu mengandung kata-kata yang tegas, bukan keras. Tegas sama keras berbeda. Bukan yang keras, bukan yang menyudutkan, merendahkan, melabel. Bukan yang seperti itu. Tapi tegas. Tegas itu penting. Lalu marah itu harus melihat kondisi. Kapannya. Situasi yang tepat. Bukan orang lagi gak siap kamu marahin gitu loh. Mas, tapi gimana? Malam aku kan, anak udah tidur, katanya gak boleh marah. Pagi juga gak boleh marah. Siang aku kerja, gimana dong mas? Kapan aku marah? Kalau begitu berarti bukan rezekimu untuk marahin anak. Bro kakak, bercanda ya. Kembali ke topik utama. Gelombang beta, alfa, theta, delta ini menarik untuk dipelajari. Sebagai contoh ya, ketika kamu merasa cinta sama seseorang, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan cinta. Dia pernah mampir dalam hidupmu di gelombang alfa atau thetamu. Sehingga dia berarti gitu loh. Makanya dalam dunia marketing, para sales marketer itu berusaha mencari cara beriklan dengan cara yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat, supaya masuk, supaya brandingnya bagus, pencitraannya bagus di benak para konsumen. Maka pemasangan iklan yang paling prime time, yang mahal rate iklannya di TV atau radio, itu biasanya pagi atau malam. Karena pagi masih seger, otak masih seger gelombang alfa. Malam orang sudah rileks, buka TV, buka radio, itu akan nyantol iklannya. Nah, kamu yang sedang merasa cinta sama seseorang, tolong evaluasi dulu. Karena itu belum tentu cinta yang sesungguhnya. Bisa jadi iklannya masuk ke kamu di waktu yang tepat. Makanya kalau kita nggak ngerti ini, banyak orang salah paham. Kami dulu nikah perasaan cinta banget loh mas. Cinta banget, tapi kok kayak sekarang kayak 180 derajat kami yang bisa saling membenci, bisa saling menyakiti tanpa ada rasa bersalah. Kenapa ya mas Dad? Apakah cinta itu pudar? Bukan cinta itu pudar. Itu hanya kemakan iklan aja dulu gitu loh. Karena sebenarnya itu bukan cinta. Dia masuk di gelombang alfa dan thetamu. Jadi terukir di bawah sadarmu. Untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar mencintai seseorang, itu prosesnya panjang. Gak bisa cuma sekedar baru ketemu 2-3 kali, aku cinta dia. Aduh, itu terlalu murahan makna cinta. Oke, demikian ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya, @deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking,
susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya psikosomatik. Psikosomatik adalah psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, Kuliah Psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.